pensiun dan pegadaian. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan kelompok saya, diantaranya Saya Rana Fitria Lutfianti sebagai pemateri. saya Salma Fatmadewi sebagai pemateri, saya Dina Nur Ajara sebagai pemateri, saya Firdaus Nurisa sebagai pemateri, Saya sebagai Harun Fauzia sebagai pemateri. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin penting. Ada pensiun, dana pensiun, pegadaian. Yang kedua ada pensiun. Yang ketiga ada jenis dana pensiun dan pegadaian. Yang keempat ada tujuan pegadaian. Yang keenam ada dana pensiun. Yang ketujuh ada manfaat pensiun. Yang kedelapan ada proses perpinjaman pegadaian. Yang kesembilan ada kegiatan usaha pegadaian. Yang ke-10 ada sumber dana pegadaian. Dan yang terakhir ke-11 ada produk dan jenis pegadaian. Untuk definisi akan dibacakan oleh teman saya bernama Ratna. Silakan. Jadi di sini definisi dana pensiun berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dana pensiun adalah kumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta tambah penyisilan penghasilan perusahaan serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Definisi pensiun yaitu hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya fungsi dana pensiun bagi perusahaan yaitu memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdiannya terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Bagi karyawan yaitu manfaatnya di hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Jika penerima dana ini meninggal, dana tersebut bisa diwariskan pada keluarga yang masih hidup. Lalu bagi penyelenggaraan program, memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam dana ini serta mendukung program pemerintah dalam penggandaan dana hari tua. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aisyah. Baik, selanjutnya jenis dana pensiun. Pertama ada dana pensiun pemberi kerja, yang kedua dana pensiun lembaga keuangan. Keuntungan. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun yang pertama bagi karyawan adalah kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun dan memberikan rasa aman agar dapat meningkatkan motivasi kerja. Yang kedua bagi pemberi kerja adalah kewajiban moral untuk memberikan perusahaan dan pemerintah. Yang ketiga bagi pengelola dana pensiun memperoleh keuntungan dengan kegiatan efektif serta membantu dalam program pemerintah. Selanjutnya adalah asas dana pensiun. Yang pertama asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga ada asas kebebasan untuk tidak membentuk dana pensiun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda. Pensiun yang pertama itu memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Kedua, iuran kemudian diinvestasikan lagi ke dalam berbagai kegiatan usaha yang dianggap paling menguntungkan. Yang ketiga, iuran yang dipungut dari para karyawan diinvestasikan lagi. Selanjutnya ada manfaat pensiun. Yang pertama ada pensiun normal atau normal rekrutmen.
Di sini ada definisi pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara yang meminjamkan uang dengan menerima barang sebagai jaminan dari peminjamnya. Barang tersebut berupa seperti perhiasan, barang rumah tangga, sertifikat, rumah, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada prosedur pinjaman. Prosedur merupakan serangkaian tindakan atau aksi yang spesifik atau kegiatan yang harus diselesaikan dengan cara tertata agar langsung memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Lalu yang berikutnya ada tahapan prosedur pinjaman. Yang pertama itu mendatangi kantor pegadaian dan mengisi formulir pegadaian. Lalu yang kedua menyerahkan formulir yang telah diisi dilengkapi dengan KTP dan barang-barang yang digadaikan. Yang ketiga pembuatan surat bukti kredit atau SBK, dan yang keempat nasabah menerima pinjaman dalam bentuk dana tunai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kegiatan usaha pegadaian. Pegadaian dalam kegiatan usaha selain memberikan pelayanan pinjaman dengan cara mudah dan murah, juga dapat memberikan pelayanan jasa penitipan seperti surat berharga, perhiasan, dan barang berharga lainnya, serta jasa taksir. Selanjutnya, kegiatan usaha pegadaian. Nomor 1 ada menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kedua, ada penggunaan dana. Dana yang berhasil dihimpun akan digunakan untuk mendanai kegiatan pegadaian. Yang ketiga, ada kegiatan usaha lainnya. Pegadaian melayani jasa dan melayani jasa penitipan barang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alex. Berdana pengadaan. Untuk memenuhi kebutuhan pegadaian memiliki berdana sebagai berikut. 1. Modal sendiri. 2. Menyertai modal pemerintah. 3. Pinjaman jangka pendek dari perbankan. 4. Pinjaman jangka panjang dari kredit lunak BI. 5. Dari masyarakat penerbitan obligasi. Selanjutnya produk dan jenis pegadaian. Produk pertama KCA. Kedua residasi. Yang ketiga kreasi. Investasi mulia, tabungan, dan konspirasi emas. 3. Produk syariah, peran amanah, dan arum haji. Selanjutnya Jadi kesimpulan dari dana pensiun dan pegadaian yaitu mereka sama-sama memiliki peran yang penting untuk berencana keuangan. Dana pensiun penting untuk masa depan, sedangkan pegadaian bisa menjadi solusi sementara dalam situasi darurat. Idealnya kita perlu memiliki keduanya agar kondisi keuangan tersebut, agar kita lebih siap menghadapi berbagai kondisi keuangan tersebut. Selanjutnya ada sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Maksimal ya. Untuk Gary. Oke. Maju ya. Maju. Siap-siap ya. Perkenalkan, nama saya Gary Purnama dengan NIM 42402. Saya ingin bertanya, pekerjaan apa aja sih yang mendapatkan dana pensiun? Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, boleh maju. Silakan, nama saya Suandani, NIM 4240657. Pertanyaannya, bagaimana dana pensiun menginvestasikan dan mengelola dana yang
Oke, di sini saya menjawab pertanyaan dari titik. Jadi pekerjaan yang mendapatkan dana pensiun itu diantaranya ada pegawai negeri sipil atau PNS, terus ada prajurit TNI dan anggota Polri, terus ada pengacara, hakim, karyawan BUMN dan karyawan swasta. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aprilia. Jadi dana pensiun itu diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk membayar pensiun di masa depan. Di antaranya itu ada saham, obligasi, reksadana properti, dan komoditas uang tunai. Dia juga dikelola oleh lembaga tertentu seperti pemerintah atau perusahaan asuransi. Benar? Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi. Untuk yang bisa bertanya dan untuk yang mau mendapatkan hadiah dari dapat tiket konser. Silakan maju. Oke, cerita horor. Untuk selanjutnya ini teka-tekinya bikin senyum sendiri. Selanjutnya ada berani nggak mention dia yang pernah kayak gini? Saya maju silakan. Menjedot pintu. Baik. Tadi maju maju.